Tahun 79 Masehi, Pompei, kota Romawi yang ramai di bawah bayang-bayang Gunung Vesuvius, sedang maju pesat. Penduduknya menjalani kehidupan sehari-hari, tidak menyadari api yang mendidih di bawah kaki mereka. Mereka adalah pedagang, perajin, tukang roti, dan keluarga. Kehidupan di Pompei adalah permadani warna-warni, simfoni suara. Pada hari yang menentukan itu, bumi bergemuruh. Asap dan batu apung meletus dari Vesuvius, menutupi matahari. Kepanikan mencengkeram kota. Orang-orang melarikan diri ketakutan, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Udara menjadi pekat karena abu, sehingga sulit untuk bernapas. Bangunan berguncang dan runtuh. Kemudian, aliran piroklastik, longsoran gas panas dan puing vulkanik, mengalir deras menuruni lereng Vesuvius, menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Pompei, seluruhnya terkubur di bawah selimut abu dan batu apung yang tebal. Kota yang dulunya ramai itu lenyap. Timbuktu. Penemuan kembali Pompei pada abad ke-18 mengejutkan dunia. Di sini, terawetkan di bawah abu, adalah kota Romawi yang sangat utuh. Namun, di samping artefak dan struktur sehari-hari, para arkeolog menemukan sesuatu yang lebih memalukan. Bisikan-bisikan tentang ketidakbermoralan mulai beredar. Lukisan dinding erotis menghiasi dinding villa. Simbol-simbol alat kelamin pria, yang dianggap sebagai jimat keberuntungan, ditemukan tertanam di trotoar dan pintu. Penemuan-penemuan ini mengisyaratkan masyarakat dengan sikap yang lebih permisif terhadap seksualitas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Di antara penemuan yang paling mengejutkan adalah banyaknya rumah bordil yang tersebar di seluruh kota. Mungkin yang paling terkenal dari rumah bordil Pompei adalah Lupanar, sebuah bangunan yang dinamai dari bahasa Latin untuk serigala betina, istilah slang untuk pelacur. Terletak di jalan yang ramai, Lupanar adalah tempat yang sederhana. Kamar-kamarnya yang kecil, masing-masing di atas tempat tidur batu, menawarkan sedikit privasi atau kenyamanan. Dinding Lupanar, seperti rumah bordil lainnya, dihiasi dengan lukisan dinding eksplisit. Lukisan-lukisan ini, yang sering kali menggambarkan berbagai tindakan seksual, diyakini memiliki tujuan ganda, sebagai bentuk iklan, dan mungkin bahkan sebagai menu layanan yang ditawarkan. Penemuan Lupanar memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan orang-orang yang bekerja di dalam dindingnya. Lupanar dan rumah bordil lainnya tidak disembunyikan dalam bayang-bayang masyarakat Pompei. Sebaliknya, mereka adalah bagian yang diterima dari kehidupan sehari-hari. Penemuan rumah bordil dan seni erotis Pompei mengejutkan sebagian orang, sementara yang lain menganggapnya sebagai konfirmasi dari prasangka mereka tentang dekadensi Romawi. Beberapa sejarawan melihat letusan Vesuvius sebagai pembalasan ilahi, hukuman atas ketidakbermoralan Pompei yang dianggap. Mereka menunjuk pada sikap permisif kota terhadap seksualitas dan industri seks yang berkembang pesat sebagai bukti kerusakan moralnya. Namun, mengaitkan kehancuran Pompei semata-mata dengan murka ilahi adalah interpretasi yang sederhana dan pada akhirnya cacat. Itu mengabaikan realitas kompleks masyarakat Romawi, dan fakta bahwa Pompei tidak lebih atau kurang berdosa daripada kota-kota Romawi lainnya pada waktu itu. Moralitas, bagaimanapun, adalah konsep subjektif, yang sering dibentuk oleh norma dan keyakinan budaya saat itu. Mencap Pompei sebagai kota di ambang murka ilahi, sama saja dengan memaksakan penilaian moral kita sendiri pada masa lalu. Pompei adalah kota yang membeku dalam waktu, potret dari momen tertentu dalam sejarah. Pagi hari tanggal 24 Agustus, datang seperti hari-hari lainnya di Pompei. Jalanan ramai dengan aktivitas ketika para pemilik toko membuka kios mereka dan penduduk menjalani rutinitas harian mereka. Namun di balik permukaan kehidupan sehari-hari, ancaman diam membara. Sekitar tengah hari, Gunung Vesuvius yang telah tertidur selama berabad-abad, hidup kembali. Ledakan dahsyat mengguncang udara, mengirimkan kolom besar abu dan batu apung tinggi ke atmosfer. Tanah bergetar, mengguncang bangunan dan membuat penduduk melarikan diri ke jalanan. Kepanikan mencengkeram kota saat langit menjadi gelap dan abu mulai turun. Aliran piroklastik, longsoran gas dan puing-puing yang sangat panas, mengalir deras menuruni lereng gunung berapi, membakar habis segala sesuatu yang dilaluinya. Berabad-abad berlalu, dan kota Pompei yang dulunya makmur terkubur di bawah puing-puing vulkanik setinggi beberapa meter.
Baru pada abad ke-18 penggalian dimulai, mengungkap reruntuhan kota Romawi yang terawetkan dengan sangat menakjubkan ini. Abu yang telah membawa kehancuran seperti itu juga bertindak sebagai pengawet, melindungi Pompei dari kerusakan waktu. Saat para arkeolog dengan hati-hati memindahkan lapisan abu dan batu apung, mereka menemukan harta karun berupa artefak dan struktur. Rumah-rumah dengan atapnya masih utuh, toko-toko dengan toples-toples masih berjajar di rak-raknya, dan bahkan roti-roti yang hangus tetapi terawetkan dengan sempurna muncul dari bumi. Penemuan-penemuan ini memberikan gambaran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kehidupan sehari-hari orang-orang yang menyebut Pompei sebagai rumah. Tapi mungkin penemuan yang paling mengharukan adalah gips plester para korban. Dengan menuangkan plester ke dalam rongga-rongga ini, para arkeolog dapat membuat gips yang menghantui para korban, mengabadikan momen-momen terakhir mereka dengan detail yang mengerikan. Penemuan rumah bordil Pompei, seni erotis, dan bahkan pos-pos aneh beberapa korban menyebabkan banyak spekulasi dan salah tafsir. Beberapa melihat dalam penemuan-penemuan ini konfirmasi dari penilaian moral mereka sendiri tentang masyarakat Romawi kuno. Letusan Vesuvius dipandang oleh beberapa orang sebagai pembalasan ilahi, hukuman atas dosa-dosa Pompei yang dirasakan. Salah satu interpretasi yang salah seperti itu melibatkan gips plester seorang pria yang ditemukan tertelungkup, tangannya tampak membeku dalam posisi yang berkompromi. Gips ini, yang dijuluki pria yang sedang masturbasi, menjadi simbol dari amoralitas Pompei yang seharusnya. Namun, analisis ilmiah sejak itu mengungkapkan bahwa postur aneh korban ini, dan banyak lainnya, kemungkinan besar disebabkan oleh panas yang hebat dari aliran piroklastik, yang mengkontraksikan otot dan tendon setelah kematian. Mengaitkan signifikansi moral dengan keadaan kehancuran Pompei tidak hanya tidak akurat, tetapi juga mengurangi tragedi yang menimpa penduduknya. Letusan Vesuvius adalah bencana alam, peristiwa bencana yang merenggut nyawa ribuan orang. Pompei berdiri hari ini sebagai pengingat yang nyata akan kerapuhan hidup dan kekuatan masa lalu yang abadi. Itu adalah kota yang membeku dalam waktu, menawarkan kita gambaran unik tentang kehidupan mereka yang hidup dan mencintai, bekerja keras dan bermimpi di dalam dindingnya. Sementara penemuan rumah bordil dan seni erotis Pompei mungkin telah menantang kepekaan Victoria, itu juga memaksa penilaian ulang atas asumsi kita sendiri tentang masa lalu. Kisah Pompei bukanlah kisah sederhana tentang moralitas atau amoralitas. Ini adalah permadani kompleks yang dijalin dari benang-benang pengalaman manusia, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi tragedi, kehidupan, dalam segala kekacauan dan kemuliaannya yang beraneka ragam, terus berlanjut. Saat kita berjalan di jalanan kota kuno ini, kita diingatkan bahwa kita juga hanyalah penghuni sementara bumi ini, dan bahwa kisah kita sendiri, seperti kisah orang-orang Pompei, suatu hari nanti akan hilang di telan waktu. Janganlah kita menilai masa lalu dengan standar masa kini, melainkan berusaha untuk memahaminya dengan caranya sendiri. Karena dengan melakukannya, kita mungkin hanya dapat melihat sekilas kemanusiaan kita sendiri, yang tercermin dalam wajah orang-orang yang hidup dan mencintai, tertawa dan menangis, di bawah bayang-bayang gunung berapi.